Kami ucapkan terima kasih kepada Al-Ustaz Nur Saleh. Untuk sambutan yang terakhir, sambutan dari Bapak Pimpinan kepada Al-Ustaz Harisun Razali SAG MPD, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Direktur Yayasan Muallimin Al-Islamiyah, yang terhormat Kepala Pengasuhan Santri, terhormat asatidz dan sahabat yang berbahagia, yang saya banggakan, Bapak Ibu Wali Santri 4 dan hadirat yang akan wisuda, yang berkenan hadir pada pagi hari ini, yang saya cintai, anak-anakku beserta wisuda dan seluruh santriwan dan santriwati pondok berkah. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billah. Bapak Ibu yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini, di mana nantinya akan dilaksanakan wisuda ke-8 anak-anak kita. Kita berbangga hati dari setiap program wisuda, baik periode Agustus maupun Januari, anak-anak berjibaku berlomba-lomba untuk menjadi peserta. Ada yang sampai finish ikut menjadi peserta wisuda, ada yang karena berbagai hal terpaksa ditunda pada periode berikutnya. Saya bangga dengan anak-anakku semua. Anak-anakku berusaha dengan segala kemampuannya dan segala pengorbanan dan ikhtiarnya untuk menjadi penghafal Al-Quran. Penghafal Al-Quran memang harus kita mulai dari 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf sampai 1 ayat, 1 surat dan 1 juz, kemudian 30 juz. Dan anak-anak kita di Pondok Berkah ini, mereka mengapa hafalan mereka tidak begitu cepat? Misalnya dalam 1 tahun dapat 5 juz, tapi paling tinggi anak-anak kita setiap wisuda mereka ikut. Kemudian Al-Quran menjadi penuntun mereka dalam kehidupan mereka, jadi pedoman hidup mereka, jadi perilaku sehari-hari mereka. Insya Allah mereka menjadi cahaya di tengah-tengah umat yang semakin tidak jelas arahnya. Bapak Ibu yang saya banggakan, sekarang ini akibat kemajuan teknologi 4.0, katanya sudah 5.0, di mana artificial intelligence, kecerdasan buatan luar biasa kemajuannya. Bisa-bisa orang tidak buka Al-Quran lagi, tapi ya buka teknologi. Seakan-akan solusi kehidupan kita itu bukan Al-Quran. Taraktu fikum ma in tamassaktum bihima
aku meninggalkan bagi kalian. Jika kalian memegang erat-erat keduanya, lan tadillu ba'di, kalian tidak akan tersesat setelahku. Kitabullah wa sunnati. Al-Quran sampai saking apapun kondisi dunia ini tetap menjadi rujukan, panutan, pedoman kita. Tersesat di sini semakin jauh, semakin jauh, semakin tersesat semakin jauh dari Allah. Maka kenapa kita galakkan anak-anak kita untuk menghafal Al-Quran, agar anak-anak kita kembali ke jalur yang benar. Tetap kondisi apapun dunia ini, kita lihat sekarang godaannya anak-anak muda, bukan anak-anak muda lagi, orang yang berkeluarga saja godaannya masih berat. Ada HP, ya. Ada narkobanya, ada judinya, ada judi online, kemudian ada LGBT, homoseksual, lesbian, belum aliran-aliran yang luar biasa, ya. Ada Syiah, entah bermacam-macam. Jadi ada komunis, ada liberalis, ada ya ateis, ya. Yang luar biasa mengeroyok kita sebagai umat Islam. Maka kalau kita tidak kuat-kuat memegang Al-Quran ini dan Sunnah Rasul, maka kita akan terlepas dan terseret ke budaya-budaya yang bukan dituntut oleh Al-Quran. Maka kita mohon support dari Bapak Ibu semua. Kegiatan ini tetap harus kita lanjutkan, walaupun dengan segala daya dan upaya. Mungkin pada periode-periode yang akan datang, Bapak Ibu, ya, sudah kita libatkan dalam kegiatan ini. Selama ini kita kegiatannya 2 kali dalam setahun, itu baru untuk internal. Yang diundang hanya wali yang wisuda, ya. Karena resiko-resiko dari undangan itu kan ada. Undang seluruh santri, apa yang kita persiapkan. Tapi usulan dari asatid dan ustazat, kegiatan ini harus kita tanggung bersama pada masa-masa yang akan datang. Semua kita harus terlibat agar anak-anak kita lebih dekat dengan Al-Quran. Kalau kita cinta dengan Al-Quran, kalau kita beriman dengan Al-Quran, tidak cukup hanya di hati saja, tidak cukup hanya di lisan saja, tapi mulailah sebagai orang tua kita dukung mereka. Anak suruh membaca, orang tua ikut membaca. Anak suruh menghafal, orang tua mulai menghafal, walaupun tadi tidak harus 1 surat, 1 ayat. Dengan segala kerumitan, kompleksitas profesi kita, maka upayakan yang tidak bisa bahasa Arab, ya kan ada terjemahnya, maka ada terjemah perkata. Sudah dikasih jalan bagi kita untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Setelah itu, tanda kita beriman dan kita kepada Al-Quran, ya, kita menjadikan Al-Quran itu yang kita baca tadi, yang kita pelajari tadi, yang kita tadabburi tadi, kita jadikan perilaku kita sehari-hari, sehingga Al-Quran tetap menjadi pusat. Jangan kita jadikan kata-kata paranormal, dukun, para kiai. Al-Quran hadir di tengah-tengah kita. Tahukah kalau kita jarang membacanya, ya, jarang dekat dengan Al-Quran, maka yang paling dekat dengan siapa? Kalau kita dekat dengan dukun, dukunlah yang mendominasi otak kita. Orang yang paling banyak mempengaruhi kita, itu yang mempengaruhi kehidupan kita. Kalau kita dekat dengan Al-Quran, insya Allah Al-Quran akan menuntun kita. Maka jangan salah-salah dekat dengan siapa. Kemudian
tanda kita cinta, tanda kita iman kepada Al-Quran, urgensinya lagi yaitu Al-Quran itu jadikan garis besar haluan hidup. Insya Allah kalau Al-Quran jadikan garis besar haluan hidup, tidak banyak permasalahan, tidak banyak perselisihan. Kenapa sering terjadi perselisihan di antara kita? Karena rujukan kita bukan Al-Quran dan hadis. Rujukan kita kitab-kitab yang entah siapa yang membuatnya. Rujukan kita entah kiai siapa. Rujukan kita entah siapa sumber dasarnya. Selagi kita merujuk kepada Al-Quran dan hadis, insya Allah tidak ada perselisihan. Jadi kalau ada perselisihan di antara kalian, kata Allah, kembalikan kepada kitabullah wa sunnati. Selesai. Kemudian kebahagiaan yang akan kita dapatkan ketika kita membaca Al-Quran. Maka sekali lagi ini bukan hanya untuk para wisudawan, wisudawati, kita semua. Man qara'a harfan, barang siapa membaca satu huruf min kitabillah, dari kitab Allah, barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah, falahu hasanatun, falahu bihi hasanatun, maka baginya dan terhadap bacaannya satu kebajikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihah, dan setiap kebajikan itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Wala aqulu alif lam mim harfun, aku tidak berkata alif lam mim itu adalah huruf. Berarti 3. Kita kan alif lam mim, dari kita itu bukan huruf. Yang 10 huruf alifnya juga harfun, lamun harfun, wa mimun harfun, alif lam mim juga harfun. Kita baca bismillah saja sudah berapa kali lipat itu 10 tadi. Jadi jangan, kalau hati merasa gundah, hati merasa gelisah, cepat-cepat baca Al-Quran. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Membaca Al-Quran adalah zikir terbesar. Membaca Al-Quran. Kemudian itu besarnya pahala bagi kita yang mau membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran wa inna ya'ti biyaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Suruh membaca Al-Quran. Nanti pada hari kiamat Al-Quran itu menjadi syafaat. Yang bisa memberikan syafaat pada kita Allah jelas. Yang bisa menolong kita dari hari kiamat Allah. Kemudian Nabi Muhammad Rasulullah itu syafaatul musma. Para nabi, para as-siddiqin, syuhada. Kemudian Al-Quran, anak-anak kita yang hafal Al-Quran bisa memberikan menolong kita di hari kiamat. Maka mulai kita dekatkan, walaupun hanya mulai dari membaca, karena itu tanda-tanda bentuk iman dan tanda-tanda bentuk cinta. Bilang cinta sama Al-Quran, tapi kita tidak pernah baca Al-Quran, walaupun satu hari hanya satu ayat. Alangkah indahnya bisa lebih dari satu ayat di sela-sela rutinitas kesibukan kita yang luar biasa. Mungkin Bapak Ibu ingin suasana, kadang-kadang di luar ketika haflah tahfidzul Quran, haflatul ikhtitam, wisuda tahfidz Quran ini, yang di wisuda 10 itu undangannya bisa luar biasa. Kita tiap wisuda itu ya 37, 60, 80, ya kita hanya wali murid saja yang diundang. Mau agak ramai-ramai dikit, memang harus kita sokong bersama. Karena ada syiar misalnya, ada nilai syiarnya agar orang mulai mendekat. Ketika ada tarikan godaan dari lain, maka kita harus bikin sesuatu yang mungkin orang kumpul juga. Jangan sampai kalah magnetnya. Kita juga harus bikin sesuatu yang membuat anak-anak kita dekat. Maka untuk di Pondok Mekah ini kita lihat
Anak-anak kita ini yang baru saja, ada yang baru sebulan sudah tergelincir, nggak kuat. Ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang sampai 1 tahun, 2 tahun. Jarang yang sampai selesai. Suruh hapus. Orang tua rata-rata kalah dengan anak. Jarang yang orang tua bisa mengatur anak sekarang. Anak yang mengatur orang tua. Jadi mau apa dia, ya tergantung anak. Ya gimana orang anaknya nggak kuat lagi? Ya gimana Pak, daripada stres, daripada gila anak saya, ya gimana saya masukkan ke hukum saja. Rata-rata alasan seperti itu semua. Kalau hubungan ngobrol dengan Ustaz Bani, di ayahnya rata-rata seperti itu. Yang kangen sekarang bukan anak kangen sama orang tua yang kangen sama anak. Maka anaknya sering sekali pulang. Efeknya kalau anak sering pulang, yaitu tadi, siapa yang sering mendominasi otaknya, mendominasi dirinya, itu akan mempengaruhinya. Ketika sampai di rumah, siapa yang mendominasi? Ya, ketemu teman sekolahnya, HP-nya, pacarnya, ya itu tarikannya sangat kuat. Apalagi dengan segala kebebasannya. Di pondok dengan segala aturannya, pasti dia memilih yang lebih ringan, lebih bebas. Sedangkan kita nanti akan diminta Allah pertanggungjawaban terhadap anak-anak kita. Sudah sejauh mana kita sudah menyiapkan mereka? Kita nanti akan menyesal di saat anak-anak kita tidak bisa menolong kita, anak-anak kita tidak bisa membantu kita. Padahal seharusnya kita itu punya anak, kita harus punya target, anak saya harus bisa bantu saya, baik di dunia maupun akhirat. Kalau di dunia, ya sekolahkan tinggi-tinggi, ya jadi kaya raya secara materi, ya dikit itu bisa bantu. Tapi ada juga kalau hanya materi yang bikin kaya, lupa juga sama orang tua. Banyak orang tua terbengkalai juga kan diurus oleh anak. Tapi kalau ditolong sama anak di akhirat, ya dekatkan dengan agama, dekatkan dengan pemilik kita, dekatkan dengan Al-Quran. Maka anak-anak kita akan memberikan syafaat kepada orang yang dia cintai. Ya dia cintai masih ayah ibunya. Kalau kita nggak berinvestasi kepada anak, ya anak, ya siapa ya kita di sini di kita. Anak nggak bisa bantu apa kita ketika di alam yang biasa. Dia sama faktor. Kalau sudah langit terbelah. Wa idzal kawakib dan planet-planet berterbangan, berserakan, tabrakan, datang bulan, nabrak dengan bumi. Wa idzal bihar, kalau udah laut meluap memenuhi semua terbakannya. Wa idzal qubur muksiran, dan kuburan sudah kita keluar hidup lagi. Jadi tulang belulang yang dimakan buaya, yang dimakan ular, dibongkar lagi seolah. Baru kita alimat asumma qaddamat akhar, baru kita paham. Oh, inilah hasil saya dulu. Karena pekerjaan saya dulu ini, ya udah baru kita rasakan. Tapi kan kalau sudah terjadi seperti itu, ya untuk apa lagi? Nggak ada gunanya lagi. Kalau sudah kita lihat dengan ainul yakin, neraka, ini itu neraka. Jadi udah kita lihat, ya kita tidak bisa berupaya apa-apa. Kita penyesalan, penyesalan. Nah sebelum kita menyesal, anak-anak kita pertahankan. Upayakan dia kelas 1 tidak keluar kalau nggak pondok mengeluarkannya. Sampai ini Pak sudah selesai. Kalau anak-anak yang usia, ini masalahnya kita di pondok ini ada tahap-tahapan. Kelas 1, 2, 3 pondok ini tahap-tahap pembiasaan bagi santri.
Mereka belum bisa diberikan beban-beban manajemen, leadership, kepemimpinan, belum. Paling-paling ketua kamar kelas 3. Mereka dilajar berorganisasi, hidup tengah masyarakat, berdiskusi, dikasih tugas-tugas, itu udah 4, 5, 6. Jadi kalau baru kelas 1, 2 udah lepas, ya. Sementara mereka sudah sedikit-sedikit ada rasa keberanian, ada percaya diri, kita lepas di tengah pergaulan, ya bisa-bisa luar biasa. Kalau di pondok kan sudah bisa diajak ke depan, pidato di depan teman-temannya, sudah berani ngobrol, ada kultumnya. Nah kalau baru kelas 1 setahun udah latihan nih, dilepas di SMP, udah ada berani, dia banyak ceweknya, karena udah ada mental. Bergaul cari banyak temannya, keluar malam lebih berani, ya. Jadi usahakan jangan kita kalah kepada anak-anak. Maka sering-sering pada ibu khususnya jangan bosan-bosan setiap malam yang sholat doakan. Doakan agar mereka istiqomah, doakan agar mereka betah, ya. Kasih support, dukungan terus bahwa dia akan jadi penolong kita. Kalau dia lepas dari pondok, dia nggak bisa nolong siapa-siapa. Gimana mau nolong siapa-siapa? Dirinya sendiri nggak bisa dia tolong, apalagi mau nolong ayah dan ibu. Sholat enggak, maksiat dikerjakan, sholat ditinggalkan, Al-Quran jadi pajangan, terus itu mau nolong siapa? Jadi nggak ada guna nanti pas kita meninggal tahlilan. Yang baca tahlil siapa? Yang baca Quran siapa? Tetangga. Anak kita apa? Seksi konsumsi. Jadi siapa yang tolong kita? Nah, kita nggak bisa ditolong anak-anak gitu. Udah sholat enggak, baca Quran nggak bisa, seksi konsumsi, mengharapkan doa daripada tetangga. Sedangkan yang bisa terus bergulir kepada kita adalah doa anak yang soleh. Kalau anak sendiri nggak bisa apa-apa, diri sendiri nggak bisa dia tolong, terus kita minta doa sama mereka. Ya. Itu sekedar refleksi bagi kita agar kita semua bisa lebih menyatu lagi, lebih menyatu dengan anak, lebih menyatu dengan pondok. Ini juga sebagai bentuk cara pondok supaya kita sering ke pondok dan melihat anak kita lebih dekat lagi dengan pondok dan dekat lagi dengan anak kita. Saya kira cukup. Subhanallah bernikah, sudah la ilaha illallah, astagfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.